Nah, ini beda nih iki sampai. Ini ceritanya kita akan review Pagani Design yang model dia ini model Homasnya Citizen ProMaster. Citizen ProMaster atau Citizen apa ya? Kalian bisa komen Citizen apa ini yang tahu pastinya. Cuman ini tuh kayak ikonik banget bagi yang tahu dan yang suka. Ini suka banget sama barang ini. Tapi bagi yang nggak tahu ini Homas apa atau yang nggak begitu suka lah dengan model-model yang unik dan aneh, itu kayak ih jam apaan sih ini gitu. Cuman kalian bisa lihat detailnya sekarang di sini. Ini tuh beneran berbeda dari jam tangan yang udah kalian lihat sebelum-sebelumnya. Ini juga model yang paling baru yang aku review. Sebelum-sebelumnya nggak ada model seperti ini. Ini finishingnya gila ini lid. Full brush. Ada yang bilang ini materialnya titanium dan memang aku rasa sih ini titanium ya. Cuman kalau titanium harga segini nih gokil sih. Spesifikasi lengkapnya akan langsung kita review setelah ini. Setelah ini kita akan lihat dialnya terlebih dahulu. Nah, jadi di dialnya ini cuy, kalau kalian bisa amatin itu dialnya konsepnya 3D. Jadi ada beberapa lapis yang ada berlubang juga. Jadi di kalendernya ini ada berlubang. Nah, di sini kan ada kalender berputar nih. Nah, ini ada angka, ada angka. Nah, ini kalender yang berfungsi, maksudnya kalender yang bisa dilihat itu yang ini kayak transparan semi skeleton begitu dialnya dan warnanya kayak army banget, kombinasi antara abu-abu, merah dan hitam, 3D, dia 3D nih. Nah, dia 3D begitu tuh, kelihatan 3D-nya ya, tuh. Sampai kelihatan mesinnya juga. Jadi ada mesin, terus ada hitam, ada abu-abu, kombinasi merah. Gokil sih ini menurutku. Terus di bagian penandanya dikasih gold begitu. Bagian jarum juga gold. Ini menurutku lebih baik dan lebih bagus dari segi desain dibanding dengan Citizen yang asli, bahkan yang harganya 6 juta sampai 10 jutaan itu. Ini konsep dialnya gila, ini lebih bagus menurutku. Kok bisa ya dia nyiptain kayak wah terlalu mainstream gitu, di Homas sekaligus diperbaiki gitu. Menurutku sih itu sih yang pantas. Terus di sini dia ada bezelnya juga. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bezelnya 120 klik. Ini cek riuk. Nah, itu untuk bezelnya ini juga udah ceramic bezel. Terus di bagian tepian bezel itu kayak ada ini nih. Tuh, ada nih dimensinya kelihatan ya. Tuh, ada bagian yang kayak tuna yang ngelindungin bezelnya nih. Nah, cuman ini ada 4 di masing-masing sisinya. Terus apakah itu besar bang atau tebal nih? Ini langsung akan kita ukur dimensinya cuy. Jadi bagi kalian yang terbiasa dapat jam-jam fashion terus yang materialnya kayak ih enggak banget lah. Nah, ini kalian coba ini deh. Gokil ini. Ketebalannya di 13,5. Sekelas automatic mesin Seiko NH35 13,5. Bro, gokil bro. Ini langsung kita lepas bagian strapnya. Akan kita ukur di bagian ini untuk laknya di ukuran ininya ya. Ukuran strapnya di 22. Jadi kalau punya rubber 22 bisa masuk ke sini dan ini udah quick release cuy. Ini quick release cuy. Nah, ini ada. Jadi tinggal diginiin doang nanti copot gitu. Kita langsung lihat backcase-nya. Backcase-nya di sini ada tulisan kayak apa ya, bintangnya Captain America atau enggak sih, nah kayak gitu. Kayak tamengnya Captain America, menurutku sih bagus sih, finishingnya rapi, ditulisin di finishingnya glossy, campur brush. Dan ini uniknya, ini kan screw case back, cuman dia
Biasanya kan kalau jam tangan yang lain ya nih, kalau yang lain nih begini. Nah, bagian penguncinya ini di sebelah kiri nih, ini bagian colokan kunci. Kalau ini di tengah cuy, gokil. Ini di tengah nih, bintik-bintik ini bukan baut tapi dia adalah bagian pengunci untuk membuka keseluruhan cashbacknya gitu. Finishingnya gokil, halus, beras, rapi, rapi banget. Kayaknya bener deh kenapa barang ini lumayan langka di Indonesia, jarang banget yang jual. Adapun yang jual itu kayaknya 2 jutaan ke atas ya. Karena memang sebagus ini, masuk akal banget menurutku. Dengan mesin Seiko NH35 dengan powernya sampai 41 jam. Jadi kalian kalau biasanya kapok dengan mesin Matic yang powernya sebentar nih, harus begini bro. Cobain deh, jangan kapok-kapok gitu. Kalian beli jam tangan otomatis atau Matic, terus nggak jelas merek mesinnya apa, terus kalian berharap dan mengecap semua mesin Matic itu jelek. Jangan dulu. Kalian harus cobain mesin Seiko NH35 yang galak banget. Dan ini juga nih tuh NH35 nih galak lah dia. Terus di sini untuk bagian penguncinya dia juga sudah screw crown nih di sini. Tuh. Tuh begini baru manual winding ke kedua kalender 2 jam gitu. Terus ini kita lock lagi. Nah, begini. Dimensinya tadi berapa sih, Bang? Nah, ini untuk dimensinya nggak gede-gede amat menurutku sih. Dia untuk dari bezel nih 40 lah ya, 40 lebih sedikit. Terus kalau sama crownnya itu di 47 kalau sama crownnya ya, karena crownnya menonjol. Terus nah yang paling unik itu biasanya kalau diameter besar lak-tulaknya besar. Nah belum tentu, makanya kemudian dimensi itu terlalu kompleks kalau kita hanya bisa menilai dari bagian oh diameter segini berarti lak-tulaknya gede ya. Belum tentu nih, lihat lak-tulaknya. Nih ini kan semisal begini nih ya kan, lak-tulaknya begini, lak-tulaknya hanya di 42 bro, 42. Bahkan lak-tulaknya ini itu lebih kecil daripada GMT-GMT-an atau kayak gini nih. Nah kayak gini, ini lak-tulak berapa nih kita cek. Tuh, lak-tulak untuk dari kelas submarine yang 40 mm itu aja 47. Gokil ya. Ini lihat 42 lak-tulaknya. Kok 42? Salah ini. Iya, ini gini. Nah, gini bro. Nah, ya 42 lebih sedikit lah ya. Itu gokil sih menurutku sih, lak-tulak segitu dengan apa ya, enak gitu. Bentuknya kotak, nggak bulat, terus bezelnya bulat. Grip-gripan bezelnya rapi banget nih, lihat. Finishing bezelnya gila, rapi banget. Perpaduan warnanya bagus, ada warna gold, di sini ada kuningnya. Ini masuk kategori diver karena dia water resist 200 meter ya. Dia water resist 200 meter, makanya itu dia backcase-nya ditutup seperti ini. Tapi ini automatic. Oke. Jadi kalau kalian beli beginian nih, kalau nggak percaya bisa dibuka sendiri ya guys ya, atau ditaruh di telinga aja kedengeran tik 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 gitu. Kalau otomatis tuh ada bunyinya otomatiknya lah. Langsung akan kita coba di tangan. Kayak mana sih Bang itu kalau ditaruh di tangan itu? Seganteng apa dia rupanya gitu. Kita coba. Kita ganti warna begini kali ya. Oke. Kita akan coba di tangan cuy. Kelebihannya ini adalah ketika ditaruh di tangan, itu dia mau tangan kecil tangan besar masuk. Itu loh. Itu bro. Lihat. Seganteng ini loh. Lihat. Gila. Kayak pas gitu di tangan tuh pas banget. Kayak kalian pernah nyoba pakai smartwatch atau pakai, nah kayak gitu. Rasanya kayak gitu karena dia flat kan, dia flat dan nggak aneh-aneh. Lak-tulaknya kecil, hanya di 42, sekian mm, dan enak banget ini di tangan ini sih, kayak
Rubbernya sebenarnya yang ngaruh besar itu di rubbernya. Rubbernya halus banget. Kayak rubber smartwatch mungkin kalah lah ya. Ini lebih kuat karena ini bertekstur nih. Rubbernya kalau kalian lihat ini bertekstur. Cuman teksturnya hanya di bagian sini. Kalau di bagian dalam itu nggak ada teksturnya tuh begitu. Jadi nyaman banget di tangan cuy. Kekurangannya sih menurutku modelnya kurang mainstream. Jadi modelnya itu kurang, kebanyakan orang nggak suka gitu atau mungkin unik, ada yang bilang aneh gitu. Cuman bagi kalian yang nggak suka jam tangan yang bentuknya pasaran, ini salah satu pilihan yang baik karena Citizen pun yang model seperti ini itu juga sulit dicari gitu, saking banyaknya orang yang suka sebenarnya. Itu adalah konsekuensi ketika kita memilih barang yang unik banget. Itu ada yang suka banget dan ada yang benci banget gitu. Tapi kembali lagi kepada diri masing-masing ya, suka fashion yang seperti apa dan suka jam tangan yang seperti apa. Kadang-kala kita nggak suka dengan model-model yang mainstream lah begitu kira-kira. Terus kita akan ukur ini strapnya mengecil ke berapa sih bang sebenarnya nih. Langsung kita copot. Nih. Strapnya mengecil di 18. Lah enggak sih, enggak 18 ini nih. Mengecil di 21. Mengecil di 21. Ini bagian bakalnya nih. Pagani Design ini prefer banget bagian bakal nih, lihat. Bakal sekecil ini masih dikasih logo nih begini tuh. Lucu banget, pas menurutku. Nggak ada tulisan Pagani Design, cuma dikasih logo di sini kayak menunjukkan elegan lah menurutku. Terus bakalnya sama sekali nggak tajam, solid, finishingnya full brush di bagian bakal full brush, bagian case semua full brush nih, semua full brush tuh. Kalau kalian mungkin warnanya itu sebenarnya warna apa sih bang? Ini warnanya warna titanium, kayak doff gitu loh, apa ya? Doff abu-abu, nah khas begitu warnanya. Yang paling aku suka sih sebenarnya dialnya ya, dia itu berlapis-lapis loh. Jadi berlubang, terus di dial, terus ada penanda angkanya itu yang bulat-bulat itu di atasnya dial gitu. Gokil sih ini sih. Udah itu aja ya. Kita tes ini, tes safir bro, tes safir, belum tes safir. Setelah tes safir ini sambil kita menunggu alat tesnya ready, kita akan cek luminusnya. Kayak mana sih bang itu luminusnya bang? Nih, kita tes luminus. Ini khas luminus diver ya coy ya. Tuh. Luminusnya mirip luminusnya Seiko lah ya, mirip-mirip begitu. Kita matiin lampu coy. Lampunya banyak banget ini. Satu, matiin lagi. Dua. Ini masih ada lampu lagi. Nah ini. Untuk kalau di center bagian bezelnya ada warna kuning. Cuman kalau kita matikan dia hanya di bagian angka 12-nya ini ada yang nyala. Tuh begini. Oke. Kelihatan luminusnya. Diver banget lah ini luminusnya cuy. Terus kita akan ke ini safir cuy. Kita akan tes safirnya, udah ready nih. Kita langsung colok. Nih, oke lihat full ya. Full ya. Dan ini enaknya ini, modelnya ini dengan spesifikasi yang gahar, water resist 200 meter, siap renang segala macam, segala cuaca. Dia masih dibekali dengan kaca safir yang anti reflective coating nih. Jadi bening banget kacanya ini tuh, bening banget kacanya. Dia udah AR, gokil sih. Pagani Design kok bisa ya? Duitnya dari mana bikin material begini nih? Aneh banget loh. Gokil sumpah. Aneh banget sumpah bagi yang udah order ini, terima kasih sehingga aku bisa review model ini. Ini orderan orang sekali lagi, jadi dia order gitu terus
berani PO, dia berani nunggu bahkan 20 hari atau lebih, itu sih keren sih. Karena memang untuk mendapatkan jam yang bagus, yang keren, contoh kalian pengen Rolex gitu, ya ngantrinya memang selama itu gitu loh. Karena dari pabriknya juga harus memang benar-benar mempersiapkan, dites dengan baik segala macamnya, dan dapat jam yang wala terbaik sih menurutku. Oke, terima kasih, udah itu aja, mantap.